Kerajaan Majapahit yang berdiri pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 12 November 1293 menjelma menjadi sebuah kerajaan besar yang berhasil menyatukan Nusantara. Di bawah kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk dengan dibantu oleh Patih Gajah Mada dan anggota Sabta Prabu, kerajaan Majapahit semakin berkibar dan terkenal. Akan tetapi seiring berjalannya sang waktu, dengan perlahan namun pasti kejayaan Majapahit pun sedikit demi sedikit memudar dan akhirnya runtuh. Keruntuhan kerajaan Majapahit ini ternyata juga diikuti dengan tertimbunnya keraton dan tempat-tempat bersejarah lainnya akibat bencana alam seperti gempa bumi, letusan Gunung Kelut, Gunung Penanggungan, Gunung Arjuna, dan banjir bandang, sehingga mengakibatkan lenyapnya peradaban Majapahit yang terkenal itu. Baru-baru ini ditemukan kembali peradaban kerajaan Majapahit yang tertimbun tanah selama ratusan tahun. Akan tetapi temuan peninggalan peradaban Majapahit ini bentuknya sudah tidak utuh lagi. Hampir keseluruhan bangunan sudah rusak. Ada yang mengatakan bahwa kerusakan peninggalan Majapahit tersebut karena ulah manusia, di mana pada saat itu terjadi perusakan dan penjarahan terhadap bangunan sejarah tersebut. Ada pula yang berpendapat rusaknya bangunan peninggalan Majapahit dikarenakan faktor alam seperti meletusnya Gunung Kelut, Gunung Lirang, dan Gunung Arjuna serta Gunung Penanggungan, yang juga dikarenakan banjir bandang yang pernah terjadi. Situs purbakala peninggalan kerajaan Majapahit yang ditemukan dan dilakukan penggalian diantaranya adalah situs Kumitir. Situs ini selain tenggelam dikarenakan aliran lahar dingin dari Gunung Arjuna yang melewati Sungai Pikatan, hal ini diperkuat dengan adanya tulisan yang terdapat di dalam kitab Pararaton, yaitu bencana gunung meletus pada tahun 1233 Saka atau 1311 Masehi, gemuruh lahar dingin atau guntur banyu pindah tahun 1256 Saka atau 1334 Masehi, dan pada tahun 1380 sampai dengan 1420 Gunung Kelut meletus, dan ini merupakan erupsi terdahsyat yang berdampak terhadap peradaban masa lalu. Kerusakan situs Kumitir ini juga disebabkan oleh ulah manusia yang dengan sengaja mengambil benda-benda sejarah untuk selanjutnya dijual, sehingga ketika dilakukan penggalian yang tersisa hanyalah sebuah pondasi bangunan dan sisa pecahan gerabah saja. Setelah dilakukan penggalian selama beberapa pekan kemarin, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa situs Kumitir ini dulunya ternyata merupakan sebuah puri atau istana kecil yang menjadi tempat peristirahatan atau tempat persinggahan dari Raden Kudamerta atau Bre Wengker. Selain itu, ternyata di dalam area Istana Wengker ini terdapat sebuah tempat pendarmaan Narasingamurti yang diduga usianya lebih tua dari Majapahit sendiri.
Istana ini kemungkinan masih berada di dalam kota Raja Majapahit, seperti yang tertulis di dalam kitab Negara Kertagama, Pararaton, dan kitab Wargasari yang berbunyi Raja Majapahit melewati Kumitir sebagai sisi timur dari kota Raja Majapahit. Selain itu juga terdapat tulisan yang berbunyi di timur menjulang Istana Wengker dan Rani Daha bersebelahan dengan Istana Matahun dan Rani Lasem. Bahkan kitab Negara Kertagama mengatakan bahwa Istana Brewengker ini sebagai istana ajaib. Kemungkinan hal ini disebabkan di dalam Puri Brewengker ini terdapat sebuah pendarmaan petinggi Singasari yang juga merupakan leluhur dari pendiri Kerajaan Majapahit. Sampai saat ini para arkeolog berusaha untuk mencari bentuk bangunan dari Puri Brewengker dan Candi Pendarmaan Narasinghamurti ini. Selain situs Kumitir, ditemukan pula sebuah tempat pendarmaan yang diperuntukkan kepada Raja Majapahit yang ketiga, yaitu Tribuana Tunggadewi. Masyarakat sekitar menyebut tempat ini dengan sebutan situs Watu Ombo atau Punden Majapahit. Saat ditemukan, bangunan candi ini sudah terpendam tanah sekitar 2-3 meter, dan yang terlihat hanyalah sebuah lingga atau yoni besar yang berukuran panjang 190 cm, lebar 185 cm, dan tinggi 126 cm. Situs Watu Ombo ini pun terpendam tanah diakibatkan letusan gunung berapi. Selain itu, situs ini juga tidak luput dari tangan jahil manusia yang berusaha menjarah benda-benda bersejarah. Ketika dilakukan penggalian, ditemukan sebuah peripih yang terbuat dari emas yang saat ini benda tersebut disimpan di Museum Purbakala di Trowulan. Tujuan para arkeolog melakukan penggalian ini selain untuk melestarikan budaya daerah, juga untuk mengetahui bentuk dari bangunan Candi Pendarmaan Tribuana Tunggadewi, serta berusaha menyelamatkan benda-benda sejarah yang masih tersisa di situs ini. Selain kedua tempat tersebut, para arkeolog juga melakukan penggalian di daerah Sumber Beji Jombang, di mana terdapat sebuah petirtaan kuno yang kemungkinan dibangun oleh Prabu Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. Awalnya masyarakat sekitar belum mengetahui adanya situs sejarah sehingga memanfaatkan petirtaan ini untuk mengairi sawah. Akan tetapi setelah dilakukan pembersihan, barulah diketahui adanya peninggalan sejarah di tempat tersebut. Dan setelah dilakukan penggalian, ternyata ditemukan sebuah petirtaan yang cukup indah, yang usianya diduga lebih tua dari Kerajaan Majapahit. Di sekitar Trowulan juga terdapat sebuah situs sejarah yang sampai saat ini masih belum diketahui bentuk asli dari peninggalan tersebut. Meskipun sudah dilakukan penggalian berkali-kali, katanya hal ini dikarenakan dulunya terdapat beberapa bangunan yang berdiri tepat di atas situs tersebut. Adapun nama dari situs ini adalah Sumur Upas dan Candi Kedaton.
Konon tempat ini merupakan tempat yang sangat wingit dan sakral, sehingga hanya orang tertentulah yang berkunjung di tempat ini. Ada yang mengatakan bahwa tempat situs ini dulunya merupakan jalan rahasia raja beserta keluarganya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tempat ini merupakan tempat pengembelengan prajurit Majapahit. Demikianlah ulasan kami mengenai peradaban Majapahit yang terpendam di dalam tanah yang sudah berhasil ditemukan. Semoga pada hari-hari yang akan datang semakin banyak peninggalan kerajaan Majapahit yang dapat ditemukan kembali. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun.